Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, di dalam tubuh manusia seperti ini ya, seperti saya gitu ya, kita ada yang namanya sendi. Nah, fungsinya sendi adalah penghubung antara dua tulang. Fungsinya buat apa? Ya biar tulang kita atau sendi kita atau tubuh kita ini bisa bergerak. Nah, ini juga gara-gara sendi gitu ya kita bisa bergerak. Tapi apa jadinya nih kalau akhirnya sendinya bergeser? Aduh, kayaknya ngilu banget gitu ya. Nah, ini kita akan bahas hari ini. Penanganannya seperti apa kalau ada sendi geser. Nah, ngomong-ngomong tentang sendi, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar penyakit sendi yang mungkin Anda sering dengar gitu ya, hubungannya sama usia lah, inilah itulah dan lain sebagainya. Kita lihat yang pertama, mitos fakta apa ini ya. Yang pertama, mitos atau fakta penyakit sendi adalah bagian normal dari penuaan. Oke, gitu ya. Kalau kita ngomong penuaan atau aging atau proses degeneratif pada tubuh, ya setiap orang pasti akan mengalami proses aging ya atau penuaan atau degenerasi dalam tubuh kan memang pasti akan terjadi. Tapi pertanyaannya ketika ada hubungannya dengan sendi, nah ini pasti orang berpikirnya ya udahlah normal, itu mah wajar kalau udah mulai tua, mulai lansia sendinya agak bermasalah karena proses inilah, proses itulah, mungkin karena efek makan juga lah, lifestyle dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ketika sudah menua gitu ya, pasti ada aja gangguan kesehatan pada sendi. Tapi pertanyaannya gini, apakah semua orang yang mengalami proses aging akan juga mengalami masalah atau penyakit sendi? Nah, apa bedanya sama orang yang dari muda mungkin udah menjaga kesehatan banget sama orang-orang yang mungkin agak careless dengan kesehatan sendi mereka? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Meretakan jari menyebabkan radang sendi. Nah, gimana ya? Nah, kedengeran nggak? Gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang mungkin sering dilakukan sama kita. Apalagi kalau habis, aduh capek deh, krek gitu ya. Apalagi badan, krek gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang sering dan familiar dan akrab banget kayaknya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan sampai kadang-kadang kedengaran suaranya bisa krek gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika kita meretakkan jari gitu, krek gitu ya. Atau tulang atau sendi kita gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa berujung nggak sih pada radang sendi? Kan kerasanya ya enak gitu ya kalau habis di krek gitu ngeretakin jari itu kayaknya rasanya enak banget. Tapi apakah ada dampak panjangnya yang bisa berujung pada radang sendi? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut mitos fakta yang ketiga pemirsa. Kurangi berat badan, bantu atasi nyeri sendi. Ya, sendi kan tadi seperti saya bilang di awal ya pemirsa ya. Ini adalah menghubungkan antara dua tulang supaya tubuh kita bisa bergerak ya. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah seperti itu. Nah, apakah ketika nyeri sendi ini terjadi, ini disebabkan gara-gara beban tubuh yang berlebihan gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin orang-orang dengan obesitas, orang-orang dengan kelebihan berat badan akan berpotensi lebih besar dibandingkan mereka yang punya proporsional berat badan yang proporsional atau yang kurus. Nah, sebenarnya ada hubungan nggak sih korelasi antara berat badan yang berlebih gitu ya dengan nyeri sendi? Kan kita pikirnya ya iyalah nyeri sendi, gimana gak nyeri sendi, berat badan aja berlebih kan nopang beban. Nah, nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Mitos atau fakta, semakin banyak sendi digunakan maka semakin sakit. Nah, kita kan selalu mendengar istilah semakin kita banyak olahraga semakin sehat. Nah, kalau hubungannya dengan sendi gimana nih? Apakah semakin sendi banyak sekali digunakan atau penggunaannya? Kan kita pikirnya, aduh kalau semakin banyak digunakan berarti semakin sakit dong. Karena akan intensitasnya akan jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, ini menjadi catatan gitu ya. Antara dua nih pemirsa. Antara kalau digunain lebih banyak ini akan menyebabkan sakit atau justru akan lebih aktif dan lebih sehat kalau digunakan lebih sering dengan frekuensi yang lebih sering karena akan terus diasah tidak mandek seperti itu ya. Oke, kita lihat mitos fakta yang terakhir pemirsa. Wanita lebih banyak alami sakit sendi dibanding pria. Nah, ini sih nggak ngerti ya. Nanti mungkin akan kita bahas sama ahlinya. Apakah perbedaan gender atau jenis kelamin gitu ya, mungkin ada pengaruh hormonal kah atau ya genetikah mungkin ya antara pria sama wanita. Tapi kabarnya banyak yang mengatakan bahwa wanita itu lebih berisiko
resiko mengalami penyakit sendi dibandingkan pria yang notabene mungkin pria lebih banyak geraknya ya, tapi nggak ngerti juga. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar penyakit sendi dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi pemirsa di segmen sebelumnya kita udah membahas ya, ini ada beberapa mitos atau fakta gitu ya yang berhubungan dengan penyakit sendi. Nah, kalau Anda suka pegel-pegel ya, tok-tok-tok, sendinya agak bermasalah, nah harus disimak nih, ini mitos atau faktanya, ini beneran fakta atau mitos belaka, jangan sampai kita OVT, overthinking ya gara-gara masalah sendi. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Yudhistira Pramatirta SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Yudhis, apa kabar? Baik, Mas Raden. Gimana kabarnya? Selamat pagi. Selamat pagi juga, baik juga. Terima kasih Dr. Yudhis ya sudah mau meluangkan waktunya pagi-pagi di hari Senin ya. Monday ini money day juga semoga ya, amin. Gitu ya, semoga kita akan membahas satu hal yang banyak orang pertanyakan ya, masalah sendi, apalagi kalau udah umur ya, faktor U ya. Kita lihat yang pertama nih Dok. Penyakit sendi itu normal untuk orang-orang yang sudah lanjut ya, bagian dari penuaan itu normal. Tapi apakah memang semua orang yang menuju atau dalam proses penuaan akan mengalami penyakit sendi atau tergantung juga dari masa mudanya gimana Dok? Ya, untuk hal ini ya memang tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Jadi memang betul ya, makin kita menua, kita bagian sendi kita itu akan mengalami yang namanya degenerasi. Artinya akan mengalami peluruhan dan juga lapisan-lapisan tulang rawannya juga akan makin menipis. Maka itu pada beberapa orang gejala pada penipisan lapisan sendi ini, atau kita mungkin taunya dari istilah pengapuran atau osteoartritis, itu akan mengalami nyeri pada beberapa individu ya, terutama memang yang memiliki lifestyle atau memang proporsi tubuh yang memang cukup besar, seperti misalnya pasien-pasien atau individu-individu yang obesitas misalnya, atau yang memang kurang olahraga sehingga kekuatan ototnya tidak terlalu kuat untuk menopang beban tubuh, sehingga loading atau beban itu ada di sendi. Ya, jadi pada pasien atau individu-individu yang seperti tadi disebutkan itu akan mengalami nyeri dan bahkan akan mengalami progresif degenerasi. Ya, jadi pengapurannya akan semakin berat. Jadi betul. Tapi pada sebagian orang yang lain degenerasi ini tidak akan terlalu terasa ya, karena memang ya betul. Jadi sejak muda dia rajin olahraga, ototnya kuat, berat badannya juga terjaga dalam range daripada body mass index yang normal, maka pada pasien atau individu-individu yang seperti tadi kita sebutkan itu akan mungkin biasa-biasa aja gitu, malah mungkin orangnya ya tidak ada masalah, kegiatan sehari-hari pun tidak ada keluhan, gitu Mas Raden. Oke ya pemirsa ya, bisa jadi 50-50 ya, tergantung pola makan, pola hidupnya dari masa muda. Oke, thank you Dok. Kita lanjut ya Dok, yang kedua ya Dok ya. Mitos atau fakta nih, meretakan jari bisa menyebabkan radang sendi. Tapi gimana ya Dok ya, kalau untuk doa yang biasa itu enak banget gitu ya. Kayaknya itu ada nggak bisa jadi lemes gitu ya kalau nggak diretakin ketek gitu. Nah ini ada hubungan nggak sih Dok antara meretakan jari sama radang sendi juga? Ya, bunyi-bunyi kretek ya di sendi itu ya, mungkin memang kita semua pasti sering ya atau pernah melakukannya ya. Jadi apakah itu berhubungan dengan adanya nyeri sendi atau radang sendi? Saya kira memang belum ada bukti-bukti ilmiah yang mendukung ke arah sana ya. Memang apa yang menjadi bunyi kretek itu sebenarnya tidak selalu memang kalau bunyi kretek itu pengapuran, tidak juga. Memang pada normalnya kita begitu menggeretakkan jari itu akan terjadi tarikan atau peregangan tiba-tiba daripada
sendi yang akhirnya di situ akan ada ruang untuk gas untuk masuk. Nah, gas itulah yang menimbulkan bunyi ya, yang pada akhirnya gas itu ya akan terserap sendiri. Artinya sebenarnya kalau memang tidak terlalu ekstrim keretak-keretaknya sih sebenarnya harusnya tidak akan menimbulkan masalah sendi ya, ataupun keretak ini juga tidak melulu bahwa menjadi tanda bahwa sendi ini bermasalah gitu. Jadi saya kira wajar-wajar aja untuk meretakkan jari, tapi tidak dalam range of motion pergerakan yang ekstrim. Oke, jadi bisa masuk normal biasa aja. Kalau yang biasa-biasa tidak yang ekstrim ya, bukan pakai teknik bela diri. Itu kayaknya udah beda kasus ya dok ya, udah ngeserem banget ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Kurangi berat badan, bantu atasi nyeri sendi. Nah ini juga sering nih dok, maksudnya kayak orang yang overweight, orang yang obesitas gitu ya, itu ya iyalah nyeri sendi. Orang berat badannya segitu, ya beban itu menopang beban tubuhnya gitu kan. Tapi memang ada hubungan atau memang enggak sih dok antara obesitas, overweight dengan nyeri sendi gitu? Ya, betul sekali Mas Raden. Kalau ini saya setuju ya. Memang berat badan ada memang hubungan ya, memang beberapa studi-studi, malah hampir semua studi memang menunjukkan bahwa ada hubungan atau korelasi linier antara berat badan ya dengan kejadian daripada sakit sendi. Artinya memang makin berat badannya, makin mungkin si pasien atau individu tersebut mengalami nyeri sendi ya. Jadi memang pada pasien-pasien atau individu yang mengalami nyeri sendi, memang seyogianya memang yang dengan komorbid obesitas baiknya memang menormalkan kembali berat badannya, sehingga begitu ada penurunan, studi-studi menunjukkan penurunan berat badan ini juga berkorelasi dengan penurunan daripada kejadian nyeri sendinya. Oke, jadi ada ya pemirsa ya hubungannya ya, sudah disebutkan. Ya, jadi turunkan berat badan Anda, biasanya kan berat badan itu gara-gara mungkin banyak makannya segala macamnya. Jadi kalau diturunin berat badannya gitu ya, akan sehat untuk kesehatan Anda, akan sehat untuk dompet Anda gitu ya. Jadi nggak keluar banyak duit buat beli makanan, betul ya dok ya? Oke, kita lanjut dok yang selanjutnya ya dok ya. Semakin banyak sendi digunakan maka semakin sakit. Nah kan kita pikirnya sesuatu hal yang dipakai berlebih akan membuat kita capek, lelah, dan sakit. Nah kalau hubungannya dengan sendi dok, kan orang berpikir sendi jangan banyak digunain gitu ya. Kalau digunain nanti bisa-bisa sakit karena terlalu overuse gitu. Nah ini ada hubungan nggak sih antara semakin sering frekuensi penggunaan sendi malah bisa jadi sakit atau justru malah bagus karena aktif gitu dok? Ya betul Mas Raden. Jadi itu kata kuncinya overuse. Jadi sesuatu pekerjaan yang memang kita lakukan dengan membebani sendi terlalu lama, ya itu akan terhitung sebagai overuse dan pada akhirnya akan menyebabkan sendi itu kelelahan dan dalam jangka waktu yang lama itu akan menyebabkan radang daripada sendi atau bahkan menjadikan sendi itu mengalami pengapuran. Ya, jadi memang betul bahwa overuse itu akan menyebabkan daripada nyeri sendi. Tapi memang dalam satu sisi kita juga perlu untuk bergerak. Jadi sendi yang tidak dipakai bergerak pun bukannya bagus, bukannya menjadi awet, malah otot-otot di sana menjadi atrofi, otot-ototnya menjadi mengecil yang seharusnya ototnya itu menopang sendi, pada akhirnya dia malah jadi tidak menopang sendi dan akhirnya sendi itu terbebani karena kita kurang gerak, kita menjadi obes, kita menjadi overweight yang akhirnya menyebabkan sendi itu juga sakit. Jadi memang secara proporsional kita mesti bergerak ya, tapi jangan juga bergerak yang terlalu berlebihan atau overuse. Tergantung range usianya, tergantung juga kemampuan dari masing-masing individu. Memang itu harus diukur sendiri. Oke, jadi ibarat hati itu kalau jarang digunakan juga agak berat ya untuk menerima orang lain ya dok ya. Berat ini berat ya. Pokoknya sendi harus sering digunakan supaya lebih aktif dan lebih sehat. Oke, asal jangan overuse ya, itu catatannya. Oke dok, yang terakhir. Wanita katanya lebih banyak atau lebih rentan mengalami sakit sendi dibanding pria. Ini mitos atau fakta dok? Ya, dalam konteks ini wanita lebih banyak, betul, dalam konteks osteoartritis ya atau pengapuran. Memang
wanita ini lebih rentan terkena osteoartritis, pengapuran ataupun rematik itu lebih banyak, mungkin hampir 2 kali lebih banyak daripada bapak-bapak, daripada pria ya. Tapi memang dalam konteks degeneratif ya itu betul, dan dalam konteks itu peradangan atau rematik itu betul. Tapi memang ada beberapa kategori seperti misalnya pada cedera, itu lebih banyak cedera-cedera sendi itu didapatkan pada laki-laki malah ya. Jadi memang, tapi secara keseluruhan memang betul bahwa wanita pasti akan lebih mengalami sakit sendi ya. Kemungkinan memang penyebabnya belum terlalu diketahui, tapi mungkin ditengarai postmenopausal itu terjadi ketidakseimbangan hormon sehingga radang itu sudah terjadi, atau juga mungkin memang kekuatan muscle atau otot daripada wanita itu yang cenderung mungkin lebih lemah dibandingkan pada pria. Begitu mungkin Mas Raden. Oke, itu secara umumnya seperti itu. Tapi mungkin bisa jadi akan kebalikan kalau yang perempuannya punya lifestyle lebih sehat dibandingkan prianya gitu ya dok ya. Jadi kembali lagi juga jadi ke lifestyle. Ya, ini chance-nya memang lebih besar wanita, tapi tetap ya laki-laki pun akan ada chance juga kalau memang lifestyle-nya juga buruk gitu. Jadi jangan jumawa ya para pria di luaran sana bahwa aku nggak bakal kena sendi nih, perempuan aja. Enggak ya, semua juga berisiko. Tapi mungkin wanita lebih berisiko, tapi kembali lagi ke lifestyle kita ini sehat atau enggak. Oke, Dokter Yudis, terjawab juga ya ini ya beberapa mitos fakta seputar penyakit sendi. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita akan ngomongin tentang salah satu penyakit sendi yang mungkin bisa saja terjadi, yaitu sendi geser. Terus gimana nih ngatasinya, nanti akan kita bahas ya dok ya. Oke pemirsa, 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @daefamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, penanganan sendi geser. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Yudhistira Pramatirta SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Yudhis, kita lanjut lagi ya dok ya. Di segmen ini kita akan bahas tentang sendi geser gitu. Tapi sebelumnya mungkin di flashback lagi dok, dijelasin lagi sendi ini sebenarnya apa gitu ya, fungsinya apa, dan di dalam tubuh ini ada di mana aja gitu dok. Nah iya, mengenai sendi ini ya, jadi sesuai pengertiannya ya, sendi itu ya persendian merupakan dia hubungan atau penghubung antar tulang. Jadi di mana si sendi ini bisa terdiri atas 2 atau lebih, bisa 2, bisa 3 atau bahkan bisa 4 atau lebih persambungan antara tulang, di mana persambungan ini berfungsi untuk menjembatani pergerakan. Jadi bila mana kita bergerak, bila mana kita melakukan suatu ekstremitas atau melakukan suatu anggota tubuh, pastilah di sana ada peran daripada sendi itu. Gitu Mas Raden. Oke, ada di mana aja sih dok di dalam tubuh kita? Mungkin kita taunya di tangan aja atau di kaki atau di mana tuh? Oh iya, memang di seluruh tubuh ya Mas Raden. Mulai dari ujung kepala bahkan sampai ujung kaki itu sendinya banyak sekali. Bahkan kalau kita sebut satu, beberapa textbook bilang ada 360 sendi. Jadi banyak sekali. Banyak sekali sendinya. Tapi yang memang kita lihat yang paling besar itu sendinya sendi bahu, sendi siku, gelangan tangan, lutut, panggul, ataupun kaki. Nah, itu untuk tangan sendiri pun itu udah terdiri dari puluhan sendi ya. Jadi memang persendian ini penting sekali dan banyak sekali perannya dalam hidup kita dan sehari-hari kita. Oke, dari 360-an sendi itu sebenarnya itu semua ya satu sama sendi, atau memang ada memiliki jenis, atau ya jenisnya sama sih sendi, tapi mungkin fungsinya aja yang berbeda karena ada di tangan, di kaki dan lain sebagainya dok? Ya, memang fungsinya satu pasti sebagai penggerak ya. Memang sendi itu fungsinya sebagai penggerak, di mana sendi itu ada yang memang gerakannya statis, ada gerakannya yang mobile ya. Dimana kalau yang mobile ini kita
mungkin kalau dalam pelajaran dulu biologi itu ada banyak tuh, ada 6 sendi, ada sendi sendi hinge, ada sendi planar, ada sendi ball and socket, di mana ball and socket ini yang mobile sekali seperti dipanggul, dia bisa bergerak ke segala macam arah. Ada sendi pivot yang ada di leher, ya juga ada sendi yang di pergelangan tangan yang kita sebut sendi bicondylar yang bergerak 2 plane ya, dan juga sendi daripada sendi hinge itu contohnya yang ada di siku ya, yang memang bergeraknya 1 plane. Jadi ada yang bergeraknya segala arah, ada yang bergeraknya dalam 2 plane, ada yang 3 plane ya. Disitulah kita membagi sendi ini menjadi 6 ya, 6 pergerak. Oke. Ternyata banyak juga ya dok ya jenisnya. Kalau kita pikir ya udah sendi untuk menghubungkan aja antara 2 tulang gitu. Nah tapi kita berbicara tentang faktor kesehatan atau kekuatan dari sendi ini sendiri, kan banyak orang bilang harus salah satunya adalah konsumsi banyak makanan atau minum yang mengandung kalsium kan gitu. Nah apa sih yang menyebabkan akhirnya sendi ini kesehatannya mulai terganggu? Apakah karena kekurangan kalsium saja atau sebenarnya ada hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan kesehatan sendi ini terganggu dok? Ya, memang untuk kalsium tidak ada hubungannya ya Mas Raden dengan kejadian daripada timbulnya penyakit sendi. Jadi kalsium itu yang kita butuhkan pasti dalam hidup kita untuk bone turnover. Jadi untuk kekuatan daripada tulang artinya. Tapi tulang ini kan yang dihubungkan oleh sendi, sementara sendinya itu sendiri sampai sekarang suplemen atau vitamin yang bisa mendukung ke arah kesehatan sendi itu memang belum established ya, jadi studi-studinya masih terus dilakukan. Jadi yang penting untuk kita menjaga sendi ini adalah satu, menjaga pola hidup lifestyle, satu yang memang tadi berat badan dijaga, dan 2 juga aktivitas fisik pun tetap kita lakukan, olahraga tetap kita lakukan dengan proporsi yang baik tentunya, tidak terlalu overuse. Begitu, itulah kita untuk menjaga sendi kita, karena memang dia itu sifatnya seperti spare part ya, spare part kendaraan misalnya. Jadi begitu rusak ya memang dia tidak ada bisa mengganti sendiri ya. Justru dia malah harus diganti dengan yang baru. Begitu sih kira-kira Mas Raden. Oke. Dok, ini kan beberapa faktor. Nah, sekarang kalau gangguan yang biasanya terjadi pada sendi yang mungkin Dokter Yudis sering tangani atau pernah temui, kalau hubungannya sama sendi ini penyakit apa aja sih dok yang sering muncul dok? Gangguannya apa aja nih? Ya, gangguan pada sendi memang banyak sekali ya. Memang yang paling sering itu yang degenerasi, artinya pengapuran. Itu dia memang yang paling banyak itu terjadi. Selain pengapuran, ada peradangan juga sering terjadi. Contohnya seperti penyakit rematik ya, itu kan terjadi radang di sendi, radang spontan. Atau yang ketiga yang paling sering itu kejadian daripada kecelakaan ya, atau cedera daripada sendi ya. Jadi memang cedera daripada sendi ini bisa menimbulkan suatu pergeseran atau dislokasi, atau bahkan bisa menyebabkan patah tulang pada tulang persendian. Oke dok, sebelum kita lanjut dok, ini kayaknya udah ada yang mau ngobrol sama Dokter Yudis ya, ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu ya dok ya, udah gak sabar nih ngomong ngobrol sama Dokter Yudis. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Halo. Halo? Dengan saya Ibu Lili dari Medan. Ibu Lili di Medan. Iya. Oke, Bu. Silakan. Ini saya mau nanya, apa bedanya sendi dengan... Iya, saya Ibu Lili dari Medan. Apa bedanya sendi dengan otot? Dengan otot. Dengan otot. Oke. Nah, saya ini sulit untuk jongkok dan berdiri, dokter. Oh, jongkok terus berdiri sakit gitu ya Bu, atau gimana? Sakit, jongkok berdiri sakit, dia merasakan sakit. Memang berat. Iya, sakit di paha sebelah kiri itu kayaknya ada kira-kira 1 jari, itulah ada otot yang sakit di situ. Kalau boleh tahu Bu, berat badan Ibu Lili berapa? 70 kilo. 70 kilo. Usia?
usia 61 tahun. 61 tahun. Oke, 70 kilo, 61 tahun. Kalau jongkok mau ke atas berdiri terutama di paha sebelah kiri ya. Dok, sebelum dijawab ya Bu ya, sebentar aku tanyakan ke Dokter Yudis. Dokter Yudis ada yang ditanyakan atau sudah jelas Dok? Sorry Mas Raden, saya nggak terlalu dengar suaranya. Oke, jadi ini ada Bu Lili, usia 61, berat 70 kilo gitu ya. Biasa kalau habis jongkok terus berdiri itu sakit, terutama di paha sebelah kiri gitu. Pas jongkok juga sakit. Oke, ada yang ditanyakan atau sudah jelas Dok? Iya, sudah jelas. Sudah jelas ya. Ibu Lili sudah jelas, nanti akan coba dijawab oleh Dokter Yudis ya Bu. Terima kasih sudah. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Lili. Selamat pagi, salam untuk keluarga di rumah di Medan, Sumatera Utara ya. Semoga sehat selalu. Oke, gimana nih Dok? Ya, jadi memang khasnya daripada nyeri-nyeri pada sendi ya, salah satunya memang seperti yang Ibu Lili rasakan. Bisa jadi itu memang itu nyeri pada sendi karena memang khasnya itu pada saat weight bearing atau pada saat beban maksimal itu terasa sakit ya, berasa sakit di daerah dekat persendian, nggak harus di sendinya, bahkan di dekat-dekat sendinya di paha atas ataupun di paha bawah ataupun betis atas itu bisa terasa nyeri. Dan itu betul memang Bu Lili yang alami itu nyerinya pada saat jongkok mau berdiri atau mungkin bisa juga pas lagi duduk mau berdiri. Nah itu khas sekali ya, nyeri pada weight bearing maksimal ya, pada saat pergerakan maksimal melipat lutut terus kita berdiri dengan menopang badan, maka itu akan terasa nyeri. Bisa jadi memang itu masalah daripada sendi ya. Tentunya Bu Lili memang kalau memang gejala ini terus menerus terus dirasakan, memang baiknya melakukan pemeriksaan. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan X-ray, di mana X-ray ini akan menunjukkan tempat nyeri yang terdekat itu, misalnya nyerinya pada sendi lutut, nanti sendi lutut yang di ronsen, nanti dari ronsen tersebut kita bisa tahu sudah seberat apa atau sejauh apa degenerasi atau pengapuran, kalau memang betul pengapuran yang terjadi pada sendi lutut tersebut, sehingga biasanya nanti akan dilakukan pengobatan-pengobatan yang memang biasanya kita mulai dari pengobatan konservatif, misalnya dengan obat-obatan untuk sementara waktu, pasti obat-obatan itu, terus juga memang mungkin ada program-program fisioterapi, dan juga mungkin kalau memang itu tidak berespon ada terapi-terapi misalnya seperti terapi suntik ya, suntiknya bisa suntik anti radang atau bisa berupa viscosapament gitu Mas Raden. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Lili yang ada di Medan. Pokoknya konsultasikan ke dokter ya, melakukan pemeriksaan untuk mengetahui masalahnya di mana dan pengobatan yang tepat seperti apa, atau perlu menjalani terapi khusus atau obat khusus gitu ya. Terima kasih Bu Lili sudah menghubungi kami. Semoga sehat selalu ya. Salam untuk keluarga di rumah di Medan. Oke, Dokter Yudis, kita akan break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut seputar sendi geser ini yang seperti apa ya. Nanti akan kita bahas setelah jeda ya Dok ya. Oke, 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Yudhistira Pramatirta SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon ya. Kayaknya laris manis ini Dr. Yudhis ya hari ini ya. Ibu-ibu lagi yang telepon, kayaknya ngefans semua Dr. Yudhis ya. Kita sapa dulu ya Dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Medan. Ibu di Medan, tapi namanya nggak kedengeran tadi Bu. Kartini. Ibu Kartini ya di Medan. Medan. Iya Ibu Kartini ya. Silahkan, ada yang ditanyakan ke Dokter Yudhis Bu? Gini Dok. Ya. Ya. Saya ini sudah umur 62 tahun dokter. Jadi saya ini setelah pensiun saya dari PNS, saya kena nyeri sendi di lutut. Jadi saya sekarang perobatannya ke dokter saraf. Apakah tepat dokternya yang saya
tujuh itu atau dokter ortopedi, Dok? Oh gitu, harusnya ke dokter ortopedi atau saraf gitu. Tapi sekarang ke saraf ya Bu ya. Oke, Iya, saya dokter saraf sekarang Oke, perawatan. aku coba tanya ke dokter Yudis dulu ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sama dokter Yudis ya? Dok, ada yang ditanyakan nyeri sendi berobatnya ke dokter saraf atau ke dokter ortopedi? Sekarang sih ke dokter saraf. Ada yang ditanyakan ke Bu Kartini atau sudah jelas Dok? Sudah jelas Mas Raden. Sudah jelas ya. Baik, terima kasih Bu Kartini. Kita akan coba jawab ya Bu ya. Terima kasih. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di Medan. Hari ini banyak banget nih penontonnya Dokter Yudis dari Medan ya. Horas Bah ya. Oke. Silakan Dokter Yudis. Ya, jadi Bu Kartini, untuk penanganan konservatif daripada osteoartritis ya, kalau misalnya dalam konteks ini, dalam kasusnya ibu itu lututnya ibu sakit ya, kemungkinan mungkin bisa jadi yang paling sering yaitu osteoartritis. Memang ini merupakan lahan atau gray area ya, jadi gray area yang luas yang memang bahkan dokter umum pun itu memiliki kompetensi untuk menangani daripada nyeri sendi. Memang yang lebih dihususkan itu biasanya ya spesialis ortopedi atau spesialis penyakit dalam yang memang rheumatologis atau memang mungkin spesialis rehab medik di mana dia memang nanti bertugas biasanya untuk latihan-latihan penguatan juga untuk rehabilitasi daripada mobilisasi sendinya. Begitu Mas Raden. Jadi memang ini gray area, jadi menurut saya tidak usah dirisaukan ya, memang hampir semua dokter pun bisa menangani osteoartritis. Ya bahkan termasuk dokter general, dokter umum ya, gitu. Oke, jadi tetap boleh ya ke dokter saraf ya Bu Kartini. Tapi kalau nanti mungkin dari Medan lagi main-main ke Jakarta, ke Tangerang, boleh ketemu sama dokter Yudis ya. Nanti dibantu sama dokter Yudis. Terima kasih Bu Kartini sudah menghubungi kami. Saya selalu salam untuk keluarga di rumah di Medan. Ya, oke dokter Yudis, kita lanjut lagi. Sendi geser Dok. Nah sebenarnya sendi geser ini kondisi yang agak serem ya Dok ya. Kalau sendi geser gitu, sementara dia fungsinya untuk menghubungkan dua tulang. Ya, namanya penyakit semuanya juga mengerikan ya Dok ya. Nah, sendi geser ini kondisi seperti apa dan penyebabnya apa Dok? Nah, iya ini sendi geser ya. Memang sendi geser itu banyaknya memang didapatkan pada pasien-pasien yang muda biasanya karena kecelakaan. Jadi di mana cedera ini ya yang sebagian besar menyebabkan sendi geser ya, itu cedera ini bisa menyebabkan dislokasi ya, yang memang istilah daripada sendi geser itu, di mana dislokasi ini jadi si sendi itu mengalami cedera. Jadi sendi itu kita tahu ya, jadi memang terbungkus oleh seperti bungkusan kapsul ya. Memang kapsul itu terdiri atas ligamen-ligamen dan juga otot-otot, di mana ligamen dan otot yang menjaga si kapsul itu ya, atau mungkin mangkokan daripada sendinya itu cedera ya, di mana cedera itu sedemikian luas sehingga si sendi keluar dari jalurnya, si sendi keluar dari tempatnya. Itu dia. Jadi memang yang dasarnya seperti itu, sendi geser. Ya, memang paling sering hampir 90% lebih ya disebabkan karena trauma atau cedera ya. Entah itu kecelakaan ataupun cedera, misalnya cedera olahraga. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ada jenis-jenis dislokasi yang memang sifatnya congenital. Misalnya seperti congenital karena bayi baru lahir, misalnya ketidaksempurnaan daripada pembentukan daripada sendi panggul misalnya, itu juga bisa terjadi. Tapi memang mostly itu karena trauma ya. Gitu kira-kira masalahnya. Oke, berarti 90% lebih karena trauma, cedera atau kecelakaan. Berarti kalau dibilang seperti ini congenital mungkin hanya kurang dari 10% gitu ya. Itu kecil sekali prevalensinya. Nah, berarti kalau kita berbicara trauma, cedera, karena celaka, berarti tidak akan mengalami gejala ya Dok ya sebelumnya. Karena kan ini sifatnya kan tiba-tiba karena trauma, karena celaka. Berarti tidak ada gejala karena langsung ya gitu. Tidak bersifat kronik ya, karena dia langsung pada tiba-tiba gitu. Tapi kalau untuk kasus kayak cedera atau trauma atau kecelakaan Dok, ini terjadi sendi geser ini apakah karena pas terjadinya celaka ini, trauma ini, atau bisa saja terjadi waktu celaka nggak terjadi sendi geser, tapi pasca kecelakaannya setelah berapa lama periode bisa muncul itu sendi geser Dok? Ya biasanya Mas Raden, hal daripada dislokasi, gejala dan
tanda-tandanya akan langsung terjadi dan terlihat pada saat kejadian daripada cedera atau kecelakaan itu terjadi, di mana biasanya pasien-pasien itu akan mengalami nyeri yang hebat, juga daerah sekitar sendinya bengkak. Juga selain itu juga akan pasien itu sulit untuk menggerakkan sendi yang terkena. Ya, bila sudah ada tanda-tanda seperti itu, ya baiknya biasanya nanti kita periksakan X-ray atau ronsen, di mana ronsen ini akan secara jelas ya memperlihatkan bahwa apakah sendinya masih di tempatnya ataukah sendinya sudah keluar dari tempatnya atau yang tadi kita sebut itu dislokasi gitu. Oke. Berarti kalau ngomongin pemeriksaan dengan X-ray dan lain sebagainya, Dok, tindakannya apa? Maksudnya apakah dilakukan pembedahan kah atau apa? Karena kan kita ngomong sendi geser kayak linu-linu gimana gitu ya, Dok ya. Ini setelah akhirnya pemeriksaan X-ray ketemu diagnosisnya udah bener nih, ini sendi geser. Lalu apa yang dilakukan? Apakah harus ada satu treatment atau tindakan khusus atau tergantung nih? Karena mungkin nih orang mungkin punya komorbid, semisal DM gitu ya, diabetes mellitus, sehingga akhirnya tindakan kayaknya pembedahan kayaknya skip dulu deh gitu, atau yang ada yang lain tindakan-tindakan yang sesuai, Dok? Ya, jadi hampir semua sendi geser ya Mas Raden itu ditreat secara konservatif. Artinya itu kita tidak belek-belek, kita tidak melakukan operasi. Hanya saja biasanya pasiennya akan mungkin paling jauh kita bius, kita sedasi supaya nyaman, supaya ototnya rileks. Lalu dengan teknik-teknik tertentu, ya memang dalam tiap sendi tekniknya beda-beda untuk mereduksi atau mereduce daripada sendi ini. Jadi dengan direduce sendi itu nanti dia akan nyaman kembalinya. Jadi si pasien tidak akan merasa sakit, proses juga tidak lama, biasanya 10-15 menit. Lalu setelah itu pasien akan bangun kembali dalam keadaan sendinya sudah tereposisi. Ya setelah itu ya pasien sudah bisa pulang. Jadi anggapan bahwa dislokasi itu nanti operasi itu tidak mostly hampir 97-98% malah itu tidak perlu operasi. Ya hanya kasus-kasus memang mungkin neglected ya, artinya sudah terlambat datangnya, sudah sebulan, sudah 2 bulan. Ya itu memang mau tidak mau kalau memang pasien ingin kembali seperti sebelumnya memang harus operasi. Tapi kalau itu dilakukan dalam 1 hari pertama paling enggak itu dalam 12 jam atau 6 jam itu kita akan bisa mengembalikan sendi itu dengan cara reduksi tertutup atau tanpa operasi. Oke. Gitu. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada penelpon lagi nih, Dok. Wah, luar biasa ya hari ini Dr. Yudis ya. Kita sapa lagi ya, Dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Ini dengan Romulus di Sumatera Utara ini, Pak. Oh, di Sumatera Utara lagi. Subhanallah begini ya. Dari siapa ini? Sorry. Ini dengan Romulus. Bapak Romulus ya. Bapak Romulus di Sumatera Utara. Oke. Ada pertanyaan apa nih untuk Dr. Yudis, Pak Romulus? Nah, ini Pak, saya kalau jalan kadang sebelah itu lutut itu mau bunyi tuk-tuk gitu dan nyeri. Nah, apa itu namanya dengan geser sendi itu aja, Pak. Oh, kalau jalan lutut apa obatnya gitu. Nah, lututnya apa obatnya gitu. Iya, lututnya bunyi tuk-tuk gitu ya, Pak ya. Klutuk gitu ya. Iya, kalau jalan. Nah. Oh, oke. Kayak kosong lah lutut itu perasaan gitu. Jadi kayak kopong ya. Oke, Dr. Yudis ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Terus umurnya berapa dan ada nyeri nggak di lutut itu pas bunyi-bunyi itu? Usia berapa Pak Romulus? Ada nyeri gitu ya? ini jalan umur 50 lah, Pak. Masih muda. Oke, 50. Terus ada nyeri nggak Pak di sekitar lutut atau sendi di bawah Pak? Selain kalau pas tidak lagi jalan gitu? Ada Pak, ada. Oh, ada ya? Tapi kadang-kadang hilang, itu aja Pak. Oh, oke. Kadang hilang. Tapi kalau pas bunyi, dia kayak laga lutut itu gitu. Gitu. Oh, oke ya. Sudah jelas, Dok? Iya. Sudah jelas. Oke. Pak Romulus, kita akan coba jawab ya. Terima kasih Pak, saya selalu salam untuk keluarga di rumah di Sumatera Utara ya. Oke, Dr. Yudis, untuk fansnya ini Pak Romulus ya di Sumatera Utara banyak banget hari ini dari Sumatera Utara. Terima kasih ya. Gimana nih Dok? Ya, jadi yang Pak Romulus alami itu nyeri sendi ya di lutut.
yang memang katanya seketika begitu ada keletuk itu terasa nyeri ya. Jadi memang itu timbulnya terutama katanya tadi sambil pada saat sambil berjalan, atau berarti itu dalam pembebanan daripada sendi bunyi dan sakit. Memang itu merupakan salah satu tanda-tanda atau gejala daripada osteoartritis atau degenerasi daripada sendi. Ya, memang untuk yang seperti itu memang sudah biasanya kalau memang sudah lama dialami, ya kita biasanya akan periksakan X-ray untuk mengetahui derajat daripada berat atau tidaknya. Jadi kita kalau pengapuran itu degenerasi itu ada 4 derajat di sana, dan kita bisa tahu sudah sampai di mana pengapurannya, sejauh apa. Lalu setelah itu ya tetap ya. Jadi sebenarnya setelah itu kita akan utamakan terapi-terapi konservatif ya, seperti misalnya fisioterapi, seperti misalnya dengan obat-obatan untuk sementara, dan juga memang beberapa terapi yang bisa kita lakukan yang seperti kita sebutkan tadi, yang viskosuplemen, suntikan atau suntikan daripada anti radang ya, itu bisa kita lakukan. Juga memang yang paling penting lagi seperti yang disebutkan di awal bahwa ada korelasi antara nyeri sendi dengan pertambahan atau penurunan berat badan. Jadi memang sebaiknya dari Pak Romulus juga menormalkan, dalam kutip menormalkan kembali body mass index-nya atau status berat badannya. Begitu kira-kira Mas Aden. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Romulus ya. Tetap harus konsultasi ke dokter dulu ya Pak ya, untuk mengetahui penyebabnya apa, untuk akhirnya tindakan yang tepat seperti apa gitu ya, apakah terapi, obat, atau yang lain sebagainya. Terima kasih Pak Romulus ya sudah menghubungi kami. Oke Dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir, masih seputar sendi ya Dok ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dayafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Yudhistira Pramatirta SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, sebelum kita lanjut tips ya, nanti kalau ada waktu kita bahas tips, tapi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan sama orang. Sebenarnya kalau orang ada masalah sama sendinya, nah ini kan tadi dokter juga sempat mention, kita pengobatannya konservatif kok gitu ya. Nah ini banyak orang yang bilang, oke, dipijit atau diurut. Nah itu gimana tuh Dok? Kalau untuk ada masalah-masalah seperti itu gimana menurut pendapat seorang dokter Yudhis nih, gimana? Dipijit atau diurut? Saya juga agak kurang tahu juga bedanya ya. Pijit itu bedanya sama urut ya. Mungkin kita bisa generalize semuanya pijit atau urut ya, seperti dipijat-pijat atau dikasih minyak ya. Jadi saya sebenarnya ada baiknya kalau nyerinya sudah berkepanjangan, baiknya stop dulu, stop urutnya gitu. Karena bisa jadi memang masalah sendi itu kan tadi itu banyak sekali, tidak hanya degeneratif. Bisa jadi itu infeksi yang agak bahaya, atau bisa jadi itu malah amit-amit itu bisa jadi itu tumor atau perganas itu atau kanker yang memang akhirnya pada dipijit-pijit, infeksinya tambah luas, atau yang tumor juga tumornya tambah besar, atau kalau yang kanker juga kankernya malah menjadi-jadi menyebar kemana-mana. Jadi yang hal-hal seperti itu yang memang harus kita awasi, ataupun kalau misalnya sendinya cedera juga jangan. Karena itu akan menambah ya cederanya lagi. Jadi ibaratnya kayak second hit, udah kena tonjok lagi, 2-3 kali lagi kena tonjoknya. Jadi yang memarnya yang tadinya mungkin arealnya kecil menjadi makin luas. Jadi saran saya apapun nyeri sendi yang dihadapi, baiknya jangan diurut ya. Segera konsultasikan ke dokter. Setelah dokter periksa, nanti mungkin dokter akan menjelaskan. Jadi apakah itu boleh diurut? Mungkin kalau misalnya ternyata bukan pengapuran, bukan masalah sendi, misalnya hanya ototnya tegang ya, karena kelelahan ya mungkin boleh-boleh aja diurut. Tapi kalau yang tadi konteksnya yang kita sebutkan ya, penyakit tadi yang berbahaya, tumor, infeksi, cedera, trauma, itu sebaiknya jangan sekali-sekali diurut. Itu akan fatal sekali akibatnya. Oke ya. Jadi
Tetap harus konsultasi ya, karena kita nggak ngerti di dalamnya ada apa. Katanya tumor Ya, tadi betul, serem banget ya Mas. dok ya. Nah selanjutnya dok, kalau kita ngomongin tentang pengobatan ya, pengobatannya si sendi yang geser ini kan kita pikirnya kalau udah geser kan bahasa Jermannya itu lost doll gitu ya, kalau orang Jerman udah doll gitu, udah ada pernah geser berarti kayak udah nggak apa ya, udah nggak firm lagi, apa bahasanya, firm udah kuat lagi gitu loh. Nah apa ada kemungkinan dia bakal bisa geser lagi dok ke depan? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya Mas Raden. Jadi, apakah sendi yang sudah pernah dislokasi, bisa nggak dislokasi lagi? Jawabannya ya. Ya memang dibandingkan sendi yang tidak pernah dislokasi, sendi yang pernah mengalami dislokasi ini akan mengalami fibrosis ya, suatu penyembuhan yang memang bisa dua, bisa penyembuhan yang bisa nearly 100%, hampir 100%, atau bahkan mungkin ada gejala sisanya seperti instabilitas gitu, karena memang ternyata mangkokannya ada yang robek atau ternyata labrumnya, istilahnya labrum ya, kalau sendi-sendi itu ada mangkokan itu labrum itu robek, yang akhirnya dia bisa jadi dalam misalnya dia olahraga berat lagi dalam kemudian hari dia geser lagi gitu, artinya bisa jadi ya rekurensi atau daripada kejadian kembalinya dislokasi itu terjadi itu lebih besar dibandingkan dengan sendi yang belum pernah terjadi dislokasi gitu ya. Jadi memang ada baiknya memang setelah dislokasi biasanya akan ada imobilisasi dulu dalam waktu tertentu supaya penyembuhan itu sempurna. Ya, jadi setelah dislokasi misalnya pada bahu kita akan berikan arm sling biasanya, dan itu kita berikan juga mungkin dalam beberapa periode selama 2 atau 3 minggu atau bahkan bisa 1 bulan, atau misalnya pada area bawah ya misalnya di panggul mungkin kita akan batasi atau kita daripada pembebanan panggul tersebut ya dengan cara pemberian pemakaian daripada auxiliary crutch atau tongkat yang diketek. Jadi pembebanannya mungkin akan dilakukan setelah 1 bulan kita memakai tongkat. Begitu. Jadi tujuannya supaya sendi tersebut menjadi sembuhnya sesempurna mungkin, dan rekurensi itu kansnya menjadi kita bisa tekan, bisa kita kemungkinannya. Oke, baik, terima kasih Dr. Yudhistira Pramatirta SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Waktu membatasi kita, next kita ngobrol lagi ya dok ya. Terima kasih dok, selamat pagi. Terima kasih Mas Raden. Baik, pemirsa, saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.